Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat dengan NIM 24163. Kali ini saya akan membuat tugas video tentang praktikum jaringan komputer modul ke-6, yaitu implementasi skema pengalamatan VLSM. Di sini terdapat tabel pengalamatan yang nantinya akan diisi setelah semua step sudah dilakukan. Di sini terdapat tujuan dalam modul kali ini, yaitu terdapat skenario. Nah, di sini terdapat instruksi. Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda, yaitu persyaratan alamat host adalah di sini untuk IP address-nya yang telah diberikan oleh pelanggan saya, yaitu 10.1.1.0 prefix 24. Setelah itu kita tentukan terlebih dahulu host requirement-nya. Di sini host requirement untuk IS1 yaitu 11 host. Untuk IS2 yaitu 28 host. Untuk WS1 yaitu 5 host. Dan untuk WS yang kedua yaitu 47 host. Untuk desain requirement, buat desain pengalamatan, ikuti panduan. Setelah itu subnet harus berurutan. Dan setelah itu berikan subnet paling efisien untuk tautan point to point antara router. Di sini dokumentasi desain Anda dalam tabel di bawah ini. Di sini untuk mencari VLSM dibutuhkan host yang paling besar terlebih dahulu, yaitu yang mana tadi 47 host dan WS2 LAN. Di sini dapat 47 host. Setelah itu kita atur IP address-nya yang tadi 110. Nah, untuk CIDR-nya kita cari menggunakan kalkulasi yang kemarin. Di sini membutuhkan 47 host. 47 host ini bisa ditampung oleh 62. 62 yang mana 62 ini prefix 26. Prefix 26. First usable host address itu bisa ditentukan dengan cara di plus 1. 1. Kita kopas. Nah, untuk broadcast sendiri kita bisa menggunakan metode ditambahkan 64, hasil kuadrat B-nya 64 dikurangin 1. Jadi 0 ditambah 64 dikurangin 1, 63. Di sini sudah ketemu untuk hasilnya. Setelah itu untuk yang ES2 LAN. ES2 LAN-nya itu merupakan 28 host. Yang terbesar yang kedua. Dan untuk network address-nya kita melanjutkan dari network address yang pertama, yaitu 64. Setelah itu kita cari prefixnya juga dengan cara yang seperti yang tadi, yaitu 28 bisa ditampung oleh berapa? 28 bisa ditaruh di mana? Nah, di sini 30 bisa menampung 28 host yang tadi dengan prefix 27. Setelah itu kita tambahkan plus 1 IP address-nya, yaitu 65. Yaitu untuk broadcast address seperti tadi 32, berarti 64 ditambah 32, 96 dikurangi 1, 95.
Setelah itu WS1 LAN terbesar yang ketiga, yaitu 11 host. Setelah itu kita lanjutkan IP address-nya 65 96, dan prefixnya juga kita cari terlebih dahulu yang bisa menampung 11 host, yaitu 14 dengan prefix 28. Dan untuk first hostnya kita tambahin 1, berarti 97. Dan broadcast addressnya kita tambahin seperti tadi, 16, jadi 96 ditambah 16, berarti 100. 111, 112, 6, 7, 8, 9. Oh iya, ya. Setelah itu di sini untuk WS LAN-nya yaitu WS1 LAN 5 host, dan CIDR-nya CIDR-nya yang bisa menampung 5 host. Nah, di sini dapat 29 ya. Berarti kita gunakan prefix 29, dan di sini kita nyambungkan 112 prefix 29. Setelah itu kita first address-nya kita tinggal tambahkan saja 113. Setelah itu broadcast address kita tinggal tambahin 8 kurangin 1, yang mana hasilnya 120 119. Setelah itu one link ini digunakan untuk antara router ini. Jadi one link digunakan untuk kedua router, dan yang berarti hostnya terdapat 2, cuma membutuhkan 2 host. Dan di sini 120 dengan prefix kita cari yang bisa menampung 2 host. Nah, di sini bisa menampung 2 host dengan prefix 30. Setelah itu kita atur 121 untuk first hostnya. Di sini tinggal tambahin 4 dikurangin 1, yang mana hasilnya 123. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya Anda akan mengonfigurasi pengelamatan semua perangkat dan host di jaringan. Tetapkan alamat IP yang digunakan pertama di subnet sesuai ke is untuk 2 tautan LAN dan tautan WAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai ke WES untuk 2 tautan LAN. Tetapkan alamat IP yang digunakan terakhir untuk tautan WAN. Tetapkan alamat IP kedua yang digunakan di subnet yang sesuai ke switch. Antarmuka manajemen switch harus dapat dijangkau dari host di semua LAN. Tetapkan alamat IP yang digunakan terakhir di subnet sesuai ke host. Jika desain dan implementasi pengelamatan benar, semua host dan perangkat harus dapat dijangkau melalui jaringan.
Di sini kita isi terlebih dahulu tabel pengamatan agar kita dapat mengisi logisal paket trackernya ini. Di sini kita isi untuk is ini di sini ya, dan interface G00 itu di sebelah. Nah, di sini G00 berarti menuju ES1. Kita ngambil IP address dari ES1 yang mana? Nah, di sini untuk IP addressnya kita mendapatkan IP address. Setelah itu untuk subnet masknya kita cari prefixnya terlebih dahulu. ES1 yang tadi prefixnya 28. Kita cari ya 28. Nah, di sini 40. Di sini udah ditentukan, kita hapus komanya jadi titik agar gampang kopasnya. Setelah itu untuk yang selanjutnya G01 S. G01 ini merupakan urutan. Nah, di sini G01 ya, G01 berarti di IS kedua. Kita cari IS2. Nah, di sini sudah ada. Kita kopas first hostnya. Setelah itu kita cari prefixnya di IS2 ya, 27. Prefixnya 27 224. Di sini selanjutnya S00 ini digunakan antar router biasanya. Nah, di sini S00 berarti kita ngambil dari one link. Nah, di sini udah ada. Setelah itu untuk prefixnya prefix 30 252. Kita kopas saja di atas biar gak usah mengubah koma. 252. Nah, untuk yang selanjutnya kita pindah ke device west. Di sini device westnya yaitu ke G00. G00 ini di sebelah sini. G00 berarti terdapat di WS1 link LAN. WS1 LAN. Nah, di sini untuk IP address G00 dan untuk subnet masknya kita cocokkan WS1 ya. WS1. Nah, prefix 29. Prefix 29 itu 248. 248 ya. Nah, itu lanjut ke G01 yang WS kedua. Kita cari WS yang kedua. Nah, di sini sudah ada WS yang kedua yaitu 0111. Nah, itu untuk subnet masknya ini yang prefix 26. Yang mana hasilnya prefix 26 192. Kita pakai yang saya aja ya. Di sini sudah selesai. Selanjutnya ke one linknya yaitu S00. S00-nya ini sama dengan yang atas. Tinggal ditambahkan 1.
untuk IP address-nya. Berarti 122. Setelah selesai, kita lanjut ke yang tahap selanjutnya, device ES1. Nah, di sini untuk switch-nya kita di plus satukan dari IP router. Misal di sini ES1 di D00. Di sini edge, di sini melewati edge kan, berarti IP address-nya berada di edge. Di edge G00. Nah, di sini sudah ditemukan untuk IP address ES1 kopas. Nah, tinggal ditambahin 1 jadi 98. Dan untuk IP address-nya sama, dan IP default gateway-nya menggunakan IP address asli di router. Kenapa? Karena switch ini kalau mau keluar dari jaringan lokal maka harus melewati router. Nah, dan router ini untuk IP address yang merupakan IP default gateway. Jadi IP untuk keluar dari jaringan lokalnya tersebut. Nah, di sini sudah selesai. Setelah itu ES2. ES2 ini nyambung di SG01. SG01. Nah, di sini kita kopas saja biar cepat. Nah, di sini untuk yang IP address-nya kita tambahin 1 jadi 166. Kita kopas. Nah, di sini 165. Samakan dengan yang atas ini. Setelah itu WS1. WS1-nya kita atur IP address-nya. Saya cari terlebih dahulu WS1. Setelah itu di sini G00. Berarti masuk ke WS G00. Nah, di sini untuk WS1-nya untuk switch-nya kita kopas, ditambahin 114. Setelah itu subnet mask-nya dipindah. Di sini sudah selesai untuk WS yang kedua, yang pastinya melewati G01. Nah, di sini kita kopas. Nah, di sini untuk IP address dari switch-nya tinggal tambahin 1. Dan untuk subnet mask-nya sama karena prefix-nya sama. Nah, untuk default gateway-nya seperti tadi, yang mana tadi yang ini untuk routernya, dan untuk router dari switch yang kedua itu ini di G01-nya ini. Setelah itu kita mencari IP address dari PC. Nah, IP address dari PC ini sesuai dengan IP broadcast dikurangin 1. Jadi kita lihat terlebih dahulu apa E122 melewati ES1. Nah, di sini IP broadcast-nya kita kopas terlebih dahulu, kita masukkan. Nah, kita tinggal kurangin 110. Untuk IP address-nya ini sama halnya dengan ini. Oh, beda-beda. Ini sama dengan E1 kan. 1 ES berarti is G0. Nah, di sini sama untuk subnet mask-nya. Untuk default gateway ambil di sini juga. Nah, setelah itu untuk PC E2
PCIe 2 nya ini ambil di IP broadcast saja. E2 kan, E2 melewati ES2, berarti di sini setelah itu tinggal minkan 1, jadi 94. Setelah itu untuk subnet masknya, karena ini melewati ES2 dan giga G0 is, kita ambil G01 is. Nah, G01 is kita ambil IP broadcastnya dan kita ambil subnet masknya. Nah, setelah itu kita beralih ke PC W1. PC W1 201. Di sini kita ambil IP-nya dulu. W1 ini melewati WS1. Jadi WS1 LAN. Nah, di sini untuk IP broadcast-nya kita kopas. Setelah itu kita paste. Kita minkan 1. Yang mana hasilnya 118. Untuk subnet masknya dari double balik kita pakai ini saja. Nah, G0, G00 dan router wish G00. Nah, di sini untuk subnet masknya dan di sini untuk IP default gateway-nya. Untuk yang selanjutnya PCW2. PCW2 melewati WS2. Yang mana hasilnya, nah ini 163 IP broadcast-nya dikurangin 162. Nah, PCW2 melewati WS2 dengan link G0. Router wish G0. Wish G0 lupa. G01. G01. Nah, di sini untuk IP default gateway-nya karena nanti akan melewati itu, dan di sini untuk subnet masknya. Nah, di sini sudah selesai untuk pengisiannya. Dan yang selanjutnya kita akan memindahkannya. Kita pindah ke router di router is. Di sini kita enablekan terlebih dahulu, terus masuki config terminal. Setelah itu kita masuk ke interface G00. Setelah masuk ke interface, kita masukkan IP address-nya. Kita kopas, paste. Kita pisahkan IP address dan subnet mask. Setelah itu kita hidupkan dengan cara no shutdown. Setelah itu kita exit dan kita pindah ke yang selanjutnya, yaitu interface G01. Kita atur IP address. Kita kopas, paste. Kita pisahkan IP address dengan subnet mask. Bentar, kita hidupkan. Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita pindah lagi ke interface S000. Lalu kita atur IP address. Baik, cepat ya. Kopas, paste, pisahkan, enter, terus hidupkan. Setelah itu kita exit. Setelah exit, kita pindah ke router yang selanjutnya, router wish. Kita enable config terminal, masuki interface G00.
Setelah itu kita kopas IP address-nya, kita pisahkan IP address, enter. Oh salah, nggak ada IP address-nya. IP address, kopas, enter, terus kita hidupkan. Nah, kita exit. Setelah itu kita pindah ke interface G01, interface G01. Kita atur IP address-nya, paste, kita pisah, kita hidupkan, terus exit, terus masuk ke interface S000. Kita atur IP address. Setelah itu kita kopas IP address-nya, kita enter. Setelah itu kita hidupkan. Di sini sudah up, kita exit. Nah, untuk routernya telah kita atur semua ya. Yang selanjutnya yaitu mengonfigurasikan switch. Sini ES1 terlebih dahulu. Kita enable config terminal. Setelah itu kita atur, kita masuk ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1, IP address, kita kopas, kita pisahkan, yaitu no shutdown. Setelah itu keluar dulu. Setelah itu atur default gateway. Namanya default gateway-nya ini. Kita paste, kita enter. Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita yang selanjutnya yaitu ES2. Kita enable config terminal. Yaitu kita masuk interface VLAN. Setelah itu kita atur IP address-nya. Setelah itu shutdown-kan. Setelah itu exit dan mengatur IP default gateway. Kita paste, enter. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita ke WS pertama. WS pertama, kita enablekan config terminal. Itu kita masuk ke interface VLAN 1. Itu kita atur IP address dari WS1. Kita kopas, lalu kita pisahkan, yaitu shutdown-kan. Nah, sudah up, lalu exit, yaitu atur IP default gateway. Lalu enter. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya ke WS yang kedua. Kita enablekan config terminal, yaitu masuk ke interface VLAN 1. Setelah itu kita atur IP address dari WS yang kedua. Kita paste, kita enter, kita shutdown-kan. Setelah itu exit dan kita atur IP default gateway. Enter. Nah, di sini sudah selesai. Yaitu kita atur PC-PC-nya, yaitu PC E122. E122 kita atur IP configuration, yaitu kita ambil IP-nya,
yaitu IP subnet masknya, yaitu subnet mask kita ambil. Setelah itu kita ambil default gateway-nya. Nah, di sini sudah bisa ya. Dan yang selanjutnya E247. Kita coba E247. Kita ambil IP-nya dan kita ambil subnet mask-nya dan kita taruh default gateway-nya. Nah, di sini sudah bisa ya, karena tidak ada pesan error. Di sini untuk satunya kita ambil IP address-nya, yaitu subnet mask-nya ambil juga. Setelah itu default gateway-nya kita ambil. Nah, di sini sudah bisa juga karena tidak ada pesan error. Lanjutnya yang W287. Kita ambil IP address-nya, yaitu subnet mask-nya. Setelah itu kita ambil default gateway-nya. Nah, di sini sudah bisa ya. Di sini kita coba terlebih dahulu ping kepada PC-PC lain. Di sini saya ping ya. Kita ping di PC ping ini terlebih dahulu, ping E2. Nah, di sini sudah masuk ya. Setelah itu ping yang ini, ping W1 yang bagian sini. Nah, di sini sudah masuk. Setelah itu ping yang W2. Kita coba ping W2. Di sini kita tunggu. Nah, di sini sudah masuk juga ya. Nah, kita coba ping PC yang E1 ini melewati W2. Kita coba ping E1. Nah, di sini sudah bisa. Jadi di sini konektivitasnya berhasil ya. Kita cek terlebih dahulu persennya. Nah, di sini 100%. Yang mana hasilnya selesai ya. Oke, di sini sudah selesai. Dan mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.